berkaca pada kasus itu Bang. Tahun sebelumnya kan nih LPG-nya telat nih. Kalau Abang melihat sendiri, apakah MPM ini kurang mendesak saat seperti masa Abang itu? Karena kita lihat di media itu hampir tidak ada terdengar semisal mendesak untuk ayo nih cepat LPG diselesaikan. Bahkan tidak ada SP sampai sudah 1 tahun lebih ini. Nah, itu yang sampai saat ini juga aku sebagai senior di MPM dan senior mahasiswa di kampus Uniska berupaya juga cari informasi mengenai hal itu, tapi sangat disayangkan aku tidak mendapatkan sebuah informasi. Tapi aku ada beberapa menggambarkan asumsi yang ada, yang dimana mungkin saja pelaporan yang ada tadi mereka belum tuntas karena mungkin saja aku, karena setelah ulun lengser di MPM aku kada tahu di apa ya yang terjadi di kampus lah. Aku tapi mengasumsikan yang pertama LPG itu sudah di akhir, cuman kayaknya ditahan di WR karena buahnya masih ada agenda munas karena pakai dana kampus. Akhirnya ya mungkin aja, karena kembali lagi ke asumsi, aku nggak tahu kebenarannya atau kayak gimana. Akhirnya LPG itu di Munas. Karena di Munas kemarin ada PR BTKP rusak dan sebagainya macam, ada charge dan sebagainya macam, membuat nama Uniska juga tercemar. Mungkin saja keuangan ini jadi terhambat karena membayar yang menambal yang tadi nih dananya belum terkumpul dan sebagainya macam. Akhirnya buahnya tidak bisa menyampaikan LPG dengan tepat waktu. Tapi masalahnya lagi, kenapa nggak konfirmasi? Kenapa kalau saat ditanya nggak dijawab, atau pas didatangi malah menghindar? Kan jadi sebuah pertanyaan, walaupun Rizky saya sendiri sekabinet dan sefakultas hukum gitu loh. Terus asumsi kedua aku bahwa LPG pelaporan ini tadi sebenarnya mungkin saja sudah LPG-an kepengurusan buahnya sudah, habis itu LPG-an di zaman buahnya ini yang belum, yang muskernya. Jadi istilahnya menganggapnya dari kampus yaitu R3 menganggapnya LPG BEM Kabinet Mahakarya belum selesai karena harus ada 2 LPG. Kalau tadi kan 1 LPG dijadikan 1 baru di akhir. Kalau ini ada 2 LPG tapi salah satu LPG-nya mungkin saja belum digawi. Nah, itu asumsinya ada 2. Jadi aku tidak bisa mengambil sebuah kesimpulan yang mana yang salah, yang mana yang benar. Tapi satu titik poinnya adalah kalau kamu bisa bertanggung jawab terhadap apa yang kamu lakukan, ya bertanggung jawablah. Namanya pemimpin kan, di sana ada para pimpinan besar, teman-teman Korwil, kemudian MPM juga ada ketuanya, ada wakil rektor kita. Teman-teman ini seharusnya bisa lebih berkoordinasi, lebih menemukan titik temu yang mana sih ya seharusnya lebih dijelaskan ke media yang belum ini. Karena aku sampai saat ini kan masih melihat informasi-informasi yang beredar di media aja juga. Apakah hanya pelaporan musker yang belum selesai atau kepengurusan sampai musker atau kayak gimana? Itu kan belum terlihat. Jadinya aku tidak bisa mengasumsikan apa yang terjadi kalau memang salah satu pihak menghindar atau salah satu pihak tidak berupaya menceti atau bikin progres. Oh gimana nih perkembangannya? Kita tidak bisa melihat itu. Dan juga aku juga melihatnya pada saat di zaman Fahrul di MPM, di dalam kepengurusannya aku tidak melihat ya tadi SP tadi. Kalau memang itu sebuah kesalahan, harusnya ada SP1, SP2 ya kayak sebelumnya, karena Pak Fahrul juga di zaman ulun juga menjabatnya, MPM-nya kebetulan dia 2 tahun. Nah, dulu malahan ketua komisi yang sama-sama di blok sama Padli di WA gitu loh.
Itu sambil ice breaking aja. Memang itu yang terjadi di zaman dulu teman-teman. Ya mudah-mudahan ini nggak jadi sebuah sebuah permusuhan, tapi kalau ini jadi sebuah pembelajaran untuk kita nanti. Jadi pada saat kayak kita nih begayaan lawan kawan, Pian sudah jadi bupati, nah jangan sampai memblok ketua DPR lah kayak gitu lah. Atau nanti pas Pian jadi ketua DPR jangan memblok kepala dinas lah, ngun besangkalan. Itu kan profesionalisme gitu loh. Ya tanggung jawab ya tetap tanggung jawab. Laporan pertanggungjawaban harus laporan pertanggungjawaban. Kalau nggak mau bikin laporan pertanggungjawaban, nggak usah ngajuin dana. Bahkan menjabat kayak gitu kalau nggak siap. Bahkan kalau nggak siap dikritik, nggak usah menjabat kayak gitu loh. Sambil minum bang, kita santai. Sedikit nih. Saya tahu bahwa memang Anda bukan tupoksi untuk berbicara ini, tapi sepengetahuan Anda sendiri bang, pengalaman yang sudah malang melintang di organisasi kampus Unisekarang, apa sih sebenarnya ruginya kemahasiswaannya mungkin ya, apabila LPJ itu tidak diselesaikan atau sampai ke mereka itu bang? Setahu aku lah, karena mungkin bukan porsiku Jo untuk menjawab, karena Pian sudah menyampaikan tadi. Namanya sebuah kelembagaan kampus, ada kampus swasta contohnya dengan kampus negeri. Kalau kampus negeri itu kan laporannya pakai dana daerah, harus ada laporan APBD dan sebagainya macam, bahkan terkadang ada dapat APBN teman-teman. Sedangkan kampus swasta ini kan ada rektor dan teman-teman di yayasan, otomatis ada pelaporannya yang berbeda tadi. Tapi yang namanya keuangan, duit itu keluar bahkan Rp1 pun harus tahu larinya kemana. Ada tanggung jawab. Walaupun kecopetan kah, walaupun gugur dompetnya ke dalam sungai, habis itu larut kah, tetap aja harus dapat pertanggungjawabannya. Bahkan membeli AC, papan tulis, bahkan Aqua aja harus ada pelaporannya kayak gitu. Tindak duduk aliran dananya kemana aja sih. Nah itu kan seharusnya menjadi sebuah tanggung jawab bersama. Ini kita dapat dana dari kampus, dana dari kemahasiswaan yaitu wakil rektor. Seharusnya kita bertanggung jawab toh tentang dana ini. Ya awal mengajukan proposal baik-baik, ngomongnya pada saat LPJ besar-besarikan, kok lambat benar Pian nih dan sebagainya macam. Ya seharusnya kalau diberikan sudah tenggak waktu, kepengurusan Pian 1 tahun dan LPJ Pian juga harus 1 tahun, ya harusnya seperti itu. Yang kita tahu juga secara luas bahwa dana kemahasiswaan tadi selain kita mengajukannya ke WR3, kita melaporkannya juga ke WR3 pun adalah jabatan struktural. Mereka nanti bertanggung jawab kepada misalkan tim di yayasan, gimana aliran dananya ini. Otomatis kalau ada kepengurusan atau organisasi atau teman-teman memakai dana kampus kemudian nggak tahu dananya kemana, bahkan berupaya menghindar, ini jadi sebuah permasalahan juga. Ya sebenarnya kalau teman-teman tahu ini adalah sebuah tanggung jawab, ya seharusnya dari awal komitmen melaksanakan tanggung jawabnya sesuai dengan porsinya. Legislatif ya legislatif, eksekutif ya eksekutif, bahkan ya tingkat mahasiswa ngadain bikin komunitas-komunitas di kampus apa gitu dan sebagainya macam, saat ini sangat didukung di kampus kita. Itu ada pelaporannya. Namanya sebuah organisasi juga kita harus tertib organisasi, ada ketua, sekretaris, bendahara dan sebagainya macam. Kita ada rapat-rapat kerja loh. Ada misalkan ada evaluasi trimester, triwulan, kemudian ada rapat 1 bulan sekali. Secara organisasi kita tertib gitu loh. Tapi di akhirnya kok nggak tertib gitu loh. Itu jadi sebuah pertanyaan lagi. Kenapa teman-teman mahasiswa hari ini kayak gini? Jadi mental penguasa yaitu oligarki, mungkin korupsi dan sebagainya sekarang, di zaman sekarang, apakah sudah menyentuh mahasiswa bibit-bibitnya, bibit-bibit korupsinya? Jangan sampai itu terjadi. Mungkin hari ini kita pimpinan kampus, mungkin satu
periode nanti atau 2 periode nanti, 10 tahun, 30 tahun yang akan datang, kita bakal memimpin negeri ini karena memang kita generasi selanjutnya. Kalau kita sudah ada track record, wah ini korupsi nih, atau wah ini lambat dan sebagainya macam, ya contohnya aja narapidana aja 2 kali 3 kali sudah masuk penjara, sudah masuk hitungannya residivis, tidak ada pemutihan nama. Tetap ada catatannya, kalau 1-2 kali masuk penjara nggak ada nama residivis. Tapi kalau sudah 3 kali lebih ada residivis, itu ada SKCK-nya, ada surat catatan kepolisiannya. Nah, itu negara loh. Nah, di teman-teman mahasiswa sanksi sosialnya kayak gimana tentang hal itu? Aku sangat mendukung juga apapun yang dilakukan oleh teman-teman di LPM, kayak mencoba menguap dan apa yang terjadi di kampus hari ini, karena memang saat ini kita perlu wadah untuk berbicara seperti ini gitu. Mungkin teman-teman punya alasan kenapa lambat dan sebagainya macam, tinggal berani menyampaikan atau enggak, atau memang ada sengaja yang ditutup-tutupi. Itu kan jadi sebuah apa ya, sejarah kelam lagi bahwa ada sebuah kesalahan atau sejarah buruk masa lampau ada di organisasi kampus yang kayak gini, ini nggak patut dicontoh dan sebagainya macam. Mungkin saja kayak gitu ya, lagi-lagi ini harus dibuka secara luas apa yang terjadi. Aku karena sudah lulus 2021, jarang banget udah main sama anak-anak di kampus, tapi saat kemarin 1 tahun di Jakarta, Bandung, tapi sambil melihat teman-teman berkegiatan semenjak parak-parak akhir tahun ini sering di Banjarbaru gitu. Soal LPJ nih, kira-kira ada berdampak nggak terhadap Ormawa lain di Uniska? Setauku, sepengalamanku berorganisasi di Uniska tentunya ada dampak, karena mungkin saja pada saat LPJ-an teman-teman yang belum dikerjakan itu bisa jadi ada hak Ormawa yang diambil. Misalkan kan kita tahu hari ini jatah Ormawa kita himpunan, BEM fakultas, BEM universitas, dan NPM kan bervariasi nih angka-angkanya berapa aja. Ada yang 8,5, ada yang 12,5 dan sebagainya macamnya. Otomatis kalau ada salah satu Ormawa, ya contohnya aja misalkan nggak aktif, ada dananya tersisa, mungkin saja diambil sama Ormawa lain. Bahkan jika salah satu Ormawanya tidak melaporkan LPJ, berarti ada dana yang dialihkan ke Ormawa lain, bahkan untuk terlalu banyak ke Ormawanya yang ini. Ya karena setauku di Uniska masih terlihat sekali untuk subsidi silangnya terkait dana Ormawa. Karena dana Ormawa tadi kadang-kadang ada yang diambil penuh, kadang-kadang diambilnya kurang daripada itu. Dan sekarang yang membuat jadi kendala teman-teman adalah kita ngambilnya 4 kali, nggak bisa ngambil 2 kali atau bahkan 1 kali aja. Ya jadinya jadinya teman-teman bikin kegiatan laporan, padahal nggak tahu jadinya. Misalkan pada saat kita bikin sebuah program kerja, kadang-kadang program gede itu biasanya di tengah dan di akhir, bukan di awal kepengurusan. Saat kita mengambil dana dengan cara seperti ini, akhirnya pola kegiatan organisasi teman-teman jadi berubah. Jadi anggap aja ada 4 proposal, berarti harus ada 4 kegiatan ganal supaya bisa mengakomodir untuk dana dan pengambilan dana tersebut gitu loh. Walaupun kita tahu kampus menginginkan untuk adanya pelaporan yang tertib, jangan sampai ada dana ini karena terpakai atau bahkan dialihkan ke hal-hal yang tidak diinginkan, bahkan kada BLPJ-an kayak gitu. Mudah-mudahan dana hari ini juga kalau dirasa, aku juga kalau kita berbicara penerimaan per kampus mahasiswa itu sangat bertambah dari tahun ke tahun. Jadinya kalau terlihat hari ini mahasiswa hari ini dana tiap fakultas dan prodinya itu bertambah, dana SPP-nya itu ya seharusnya bisa bertambah juga dana Ormawa, karena dihitungnya itu bukan
seberapa besar organisasi yang ada, tapi seberapa banyak mahasiswa dan seberapa banyak mereka membayar iuran SPP maupun uang gedungnya di awal perkuliahan seperti itu. Itu ada hitung-hitungannya. Kalau di kampus-kampus swasta besar biasanya terlihat dari uang gedung kemahasiswaannya itu selama per tahun berapa kaliannya. Misalkan dana kemahasiswaan itu diambil dari satu orang misalkan 100.000 dikalikan ke, misalkan hari ini mahasiswa Uniska ada sekitar 20.000, berapa ratus juta itu, berapa ratus juta. Belum lagi kalau angkanya lebih daripada itu, dari tahun ke tahun kan bertambah, artinya ada penambahan anggaran juga. Yang kita sayangkan juga adalah selain hari ini ada mahasiswa atau organisasi mahasiswa yang tidak tertib LPJ, tapi ada yang sangat disayangkan dari kampus, kita belum ada pertambahan anggaran dari tahun 2016 sepengetahuan saya, dari zamannya kalau nggak salah presmanya itu Bang Alpi 2016 sampai 2022 masih belum ada penambahan. Idealnya sebenarnya seperti apa sih anggaran untuk Omawa ini? Ya, kondisi sebelum lanjut mungkin kita minum kakao dulu kali ya Kak. Ya, apalagi kan suasananya panas-panas gini, jadi pas banget gitu loh buat minum kakao. Ya, makasih. Minum dulu Bang. Oke, kita lanjut Bang. Tadi kan sekitar 2016 ya, sampai tahun 2022 tidak ada penambahan anggaran untuk Omawa. Idealnya sih berapa sebenarnya anggaran untuk Omawa ini? Kalau menurutku, kalau tingkat universitas saja harus menyentuh angka ratusan juta. Karena yang diurus berapa puluh ribu mahasiswa. Bayangkan sebesar UII, Universitas Islam Indonesia, dana ormawanya sudah menyentuh angka 200 sampai 300 juta lebih, padahal mahasiswa masih banyakan kita, gitu loh. Kita 20.000 dengan dana cuman kalau di BEM Uniska aja saja cuman 25 juta. Kegiatan pun ya terbatas. Otomatis orang-orang yang ngumpul di kabinet atau keanggotaan juga terbatas juga karena kekurangan dana. Ya kalau dari kampus-kampus besar lainnya satu kabinet itu bisa hampir 100 orang, bahkan lebih dari 100 orang, belum lagi dihitung dengan anggota mudanya. Nah dari situ terlihat ada gap. Jangan membicarakan Kalimantan dan kurs Jawa gitu lah, tapi bandingkanlah hitung-hitungannya mahasiswa yang kita tanggung jawab ini berapa orang dan yang kita perlukan ini berapa. Jadi kita bisa selayaknya pada saat ditanya mahasiswa secara umum ya, apa yang telah dilakukan BEM Uniska untuk kita, misalkan bikin konser atau bikin seminar nasional, karena dananya terbatas segini, misalkan seminar nasional, gedung nyewanya berapa, makanannya berapa, sertifikatnya berapa, belum konsumsi panitia, manggil pemateri. Satu seminar nasional yang memang kompeten itu bisa 20 juta lebih. Itu bakalan habis dengan 1 tahun jatah ormawa aja. Walaupun memang pada saat kita berkegiatan biasanya ada sponsor, ada donatur dan sebagainya macam. Tapi kita hitung-hitungannya hari ini seperti itu. Dan juga kalau kita berbicara inflasi ya, 2016 kalau nggak salah ya tadi 2016-2017 kita nggak pernah ada penambahan dana. Inflasi dari 7-8 tahun ini, duit 25 juta zaman itu mungkin terlihat sangat banyak, tapi mungkin saja di zaman ini ya 25 juta itu seperti 15 juta aja. Karena ya mungkin dulu pada saat kita bikin kegiatan zaman 2016, satu kegiatan bisa nasi bungkus tuh 8.000, sekarang harus 12-15.000, 2 kali lipat bisa. Nah itu dari kayak kita bikin kegiatan gitu aja hitung-hitungannya. Belum lagi pada saat
hari ini dananya masih seperti itu, otomatis aku melihatnya jadinya teman-teman membatasi kreativitas pada saat melakukan kegiatan, membuat kegiatan. Kita garis bawahi tadi soal biaya sewa gedung ya. Sedangkan kita tahu bahwa saat ini Uniska tidak punya gedung. Mungkin kita sentil sedikit nanti ke yayasannya. Ya begitulah. Nah akhirnya pada saat teman-teman bikin kegiatan, salah satu kendalanya tadi kita nggak punya gedung gitu. Contohnya aja gedung untuk wisuda aja masih kita minjem di gedung Sultan Suryansyah. Bahkan di zaman Ulun di Golden Tulip gitu ada tambahan biaya untuk nyewa itu gitu loh. Dan sangat besar kan untuk pengeluaran per tahun. Kalau tiap tahun kita mengadakan seminar di luar, di hotel, berapa biayanya, wisuda di luar, berapa biayanya. Kalau hari ini Uniska dan termasuk yayasan bisa ngasih uang lebih atau penambahan anggaran karena kita 8 tahun tidak pernah pertambahan anggaran, padahal pemerintah aja pada saat pemasukan pendapatan per kapita atau pendapatan negara tuh bertambah 4-5% aja, anggaran yang lainnya otomatis naik. Kita ibaratkan naik berapa puluh persen udah dari penerimaan mahasiswa baru per tahun. SPP-nya berapa yang mungkin di zaman saya SPP saya 2.040.000 satu semester. Saat ini Fakultas Hukum menyentuh angka 3 juta kalau nggak salah. Nah itu pertambahan 1 juta berarti ada lumayan itu kan, 2 juta ke 3 juta kan, 1 juta perbandingannya, jauh sekali gitu ya. Saya ingin mengharapkan sebagai alumni, sebagai senior di organisasi di kampus, mengharapkan ada penambahan anggaran. Selain saat ini kita alhamdulillah ada gedung baru di kampus Kayu Tangi, akan tetapi kita juga perlu disadari teman-teman Ormawa juga memerlukan dana. Karena semua berbayar ya, masing-masingnya bayar. Nggak bisa bikin kegiatan minjem dulu dan sebagainya macam. Akhirnya teman-teman berupaya dari zaman Ulun juga, dari zaman awal kuliah juga, teman-teman yang berorganisasi sangat kreatif. Mereka cari donatur, mereka cari sponsor untuk bikin kegiatan, mulai dari konser sampai kegiatan seminar. Nah kayak gitu. Ya, kita kembali ke MPM nih Bang. Kalau saya melihat sih garis besar atau benang merah ini ada pada sistem kaderisasi MPM-nya. Menurut Anda sendiri nih, apa yang harusnya dilakukan ke depan? Apalagi kan ini momennya pas nih jelang pemilihan Presma baru ya nanti ya, beberapa bulan lagi mungkin. Apa ya, kalau di MPM tuh dari dulu tentang legislatif, terutama tuh legislatif itu kan ada DPM fakultas dan DPM universitas, yaitu MPM. Menginginkannya ya regenerasi yang tertib tadi, supaya apa? Supaya tidak ada nanti nombok orangnya itu aja yang menguasai kampus ini. Kayaknya orangnya ini aja, tidak mahasiswa baru yang lain. Bayangkan dari 20.000 aja mahasiswa kita, pemilih kita dari tahun ke tahun di pemilihan Presma 2 tahun terakhir ini kan di angka 6.000 7.000 mahasiswa seingatku. Akan tetap ya setengah lebih lah, setengah lebih. Dari 6 sampai 7.000 itu anggap aja itu yang aktif gitu. Tapi semenyerap apa kita pada saat mereka tuh menginginkan organisasi di kampus, menginginkan berorganisasi di kampus. Anggap aja satu Ormawa, entah himpunan, UKM dan sebagainya macam, per tahun mereka memerlukan 15 sampai 20 orang satu kepengurusan untuk satu kali perekrutan. Segitu. Kalau nggak salah sekarang ada 40 lebih, bahkan kalau dihitung sama DPM yang ada hampir 50 kalau nggak salah. Habis itu ada BEM baru kan juga, BEM Farmasi sama DPM Farmasi. Dihitungnya sekarang segitu. Anggap aja 50 kali, ini kita akumulasikan 50 kali 20 orang deh. Berapa itu? Siapa yang perlu melakukan perubahan lebih awal?
apakah dari BEM atau justru kemahasiswaan dalam hal ini wakil ketiga yang langsung turun ke sana? Kalau dari situ kita melihatnya mudah-mudahan ini hari ini juga bertepatan hari ketiga kalau nggak salah musyawarah kerja Ormawa. Di sana tuh kebetulan beberapa waktu aku ada ketemu sama teman-teman pengurus sekarang. Mereka teman-teman minta pendapat apa sih kekurangan hari ini, apa sih yang harus dimasukkan Bang dan sebagainya macam. Sudah kita upayakan, salah satunya penambahan dana anggaran Ormawa yang seharusnya teman-teman yang di dalam kan yang melakukan perubahan, kita di luar nggak bisa lagi, kita sudah lulus gitu loh. Coba memandiri wakil rektor kita kayak gimana, rektor kita gimana tentang keaktifan organisasi di kampus, akhirnya nanti menjalarnya menjadi penambahan dana Ormawa gitu. Apa yang harus teman-teman melakukan setelah penambahan penambahan dana Ormawa selain selain kegiatan yang harus dengan standar segimana, kita punya kampus. Ya hitungannya kita sekarang punya tiga kampus kan, kampus Handil Bakti, Kayu Tangi, sama di Banjarbaru. Gimana kita bikin kegiatan-kegiatan untuk mengisi agenda yang ada. Kritikan hari ini adalah masih terpusatnya kegiatan yang hanya di kampus Handil Bakti aja, ya kan? Di kampus Handil Bakti di situ aja. Ya sebulan sekali pasti ada kegiatan tuh. Biasanya ngisi dari UKM Band dan sebagainya macam yang sangat terlihat gitu. Kalau kegiatan-kegiatan internal teman-teman, galang dana dan sebagainya macam kan atau seminar kan nggak melibatkan mahasiswa banyak, bahkan di ruangannya masing-masing, jadi tidak terlihat. Yang memakai lapangan Ormawa gitu lah, lapangan kampus Uniska, habis itu memakai lapangan kampus di Banjarbaru, bahkan di kampus terbaru di Kayu Tangi, supaya ada kegiatan mahasiswa, supaya ada kegiatan di kampus. Jadi teman-teman nggak hanya menghabiskan waktu berkuliah di sini, uang kuliah 4 tahun dan sebagainya macam, akan tetapi ada kesan dan pesan pembelajaran di kampus. Oh rupanya ada BEM, ada legislatif di kampus, ada DPM, ada UKM, LPM dan sebagainya macam. Oh rupanya kegiatan-kegiatan di kampus ini sangatlah besar dan ramai, bisa menghadirkan siapa. Kita juga kemarin melihat teman-teman mulai sadar tentang memperingati nama kampus kita ini kan Uniska Muhammad Syekh Al-Bajari gitu, Uniska Haul Datuk Lampayan. Ya saat ini kita lebih memperkenalkan itu kan. Nah saat ini juga diharapkan dari adanya penambahan dan pengembangan kegiatan tadi didorong dengan adanya penambahan dana, menginginkannya. Jadinya kan apapun organisasinya, teman-teman bisa berkeleluasaan untuk memakai dana tersebut. Dan juga banyak yang nggak tahu dana di kampus tuh hanya bisa diakses pertama himpunan, BEM fakultas, BEM universitas, MPM, dan UKM tingkat kampus. Akan tetapi banyak yang nggak tahu bahwa DPM fakultas ini tidak dapat dana. Dananya ini hanya dana hibah dari fakultas masing-masing aja. Berapanya nggak tahu, ini batasannya berapa, minimalnya berapa, tidak ada aturan karena sifatnya dana hibah, bukan dana wajib mereka didapatkan haknya. Pas di pengurusan ini misalkan dapat banyak, alhamdulillah. Pada saat sedikit, alhamdulillah. Akhirnya saat ini kita menginginkan adanya kegiatan di bidang eksekutif, oke. Walaupun masih banyak PR-nya, kurang aktif dan sebagainya macam, transisi dan sebagainya macam habis Covid. Tapi anak-anak sekarang tuh kan menginginkannya legislatif tuh apa sih di kampus? Makanya masih terasa asing, selain regenerasinya itu masih dari eksekutif ke legislatif, dari himpunan ke DPM, dari BEM fakultas ke DPM. Tapi tadi kegiatan teman-teman DPM ini apa ya, tadi terbatasnya karena dapat anggaran. Kalau kebetulan di zaman kami mengupayakan adanya pembagian dana di zaman ulun 2020
ada dana untuk memicu DPM juga, karena PR-nya dari tahun ke tahun kurang DPM ini diurus oleh senior organisasi yang sudah semester 7, semester 8 mendekati di akhir, mereka kurang aktif lagi berorganisasi selain nggak dapat dana tadi. Jadinya pada saat mengurus DPM, teman-teman biasanya setengah hati aja, bahkan dapat dana tapi kada bisi bendera banyak bahari. Habis itu kada dapat dana tapi bisi PDH ada juga kumpulan nih, ada yang mengupayakan banar. Tapi ada juga yang tidak ada DPR-nya sama sekali. Bisa dikatakan mati karena orang-orangnya nggak ada atau bahkan belum didirikan. Kalau sekarang semenjak rasanya 2021 sudah berdiri semua. Bahkan di zaman kami itu sudah berdiri semua DPM yang ada. Yang terbaru lagi di zaman kami kan DPM hukum itu kan sempat nggak ada nih karena permasalahan internal. Kemudian diaktifkan lagi baru aja kemarin teman-teman belum pelantikan sih, musyawarah besar DPM-nya diaktifkan lagi. Nah hari ini 2022 mendekati 2023 harus ada hal yang baru, yaitu mungkin saja bisa kita rekomendasikan sebagai alumni dan sebagai senior di organisasi dengan penambahan anggaran. Baru kita bisa berbicara apa yang pengen yang dikerjain teman-teman. Mungkin itu penyebab kenapa legislatif ini ada penurunan kinerja itu Bang ya. Selain tadi intinya kaderisasi yang harus diperbaiki, karena BEM ke MPM itu sebenarnya visinya berbeda dan tugasnya pun berbeda. Tidak bisa BEM itu masuk ke MPM gitu. Terakhir Bang, secara untuk closing statement nih. Ini kan kebetulan juga momentumnya adik-adik MPM di sana sedang rapat kerja ya. Apa yang mau disampaikan untuk mereka? Sebagai terakhir sebelum mereka mengakhiri masa jabatan nanti. Dari aku sendiri menginginkan dan menaruh harapan kepada teman-teman dalam hal kegiatan teman-teman saat menjadi mahasiswa. Kita harus mengeksplor apapun potensi kita yang kita miliki. Organisasi harus jadi sebuah wadah pengembangan karakter, kepribadian, bahkan potensi skill teman-teman mahasiswa secara luas. Ya seharusnya organisasi mahasiswa hari ini bukan hanya orientasinya aksi-aksi demo aja, tapi memikirkan juga tentang apa sih yang saya dapat saat berorganisasi di kampus. Jangan-jangan ikut demonya aja tapi nggak bisa. Pada saat ditanya hari ini dia jadi anggota, pas 2 tahun lagi dia jadi pengurus, bisa lah pian konsolidasi. Karena bisa Bang karena bisa mengatur mekanismenya. Karena terkadang teman-teman melupakan organisasi itu tempat wadah, bukan hanya tempat perjuangan tapi tempat pendidikan dan kaderisasi juga. Kita harus menjadi organisasi harus jadi sebuah ruang pembelajaran. Akhirnya pada saat kita berbicara Uniska, musyawarah kerja, siapapun menginginkan adanya karena musyawarah kerja ini menghasilkan buku kerja Ormawa, yaitu sebuah undang-undang dasar di keormawaan kita, ya seharusnya menjadi sebuah legitimasi sebagus mungkin upaya teman-teman melakukan rancangan perubahan, regulasi terbaru, pengambilan keputusan, bahkan mungkin saja bisa melahirkan kebijakan bahkan ormawa-ormawa baru untuk mengakomodir apa sih yang diinginkan mahasiswa hari ini gitu. Supaya kampus bukan hanya tempat untuk belajar aja, tapi tempat untuk berproses. Kata Tan Malaka itu kan terbentur hingga jadi terbentuk. Kayak contohnya batu itu kalau nggak diasah, ya nggak bakalan jadi permata. Pada saat batu itu diasah, akhirnya jadi intan kan. Akhirnya mungkin jadi batu akik kan, kayak gitu. Nah kita menginginkan itu. Mudah-mudahan ormawa yang hadir pada saat musker juga bisa meluangkan waktu dan melimpahkan semua gagasan-gagasan untuk kebaikan kampus kita, untuk kebaikan ormawa kita, agar
apa ya, Ormawa kita hari ini tuh bisa menjadi sebuah percontohan terhadap pada saat pengalaman kamu di kampus tuh ngapain aja. Pada saat kamu lulus nanti dicontohkan, aku ingin jadi teman-teman wartawan di LPM. Contohnya kayak gini, kayak gini, kayak gini. Kemudian BEM di kampus, oh ada presiden mahasiswa, aku contohnya kayak gini, kayak gini, kayak gini. Bahkan di legislatif kampus kayak gini, kayak gini, kayak gini. Ada percontohan baik, ada proses lama panjang yang bisa mereka ceritakan terhadap proses kehidupannya. Karena jadi mahasiswa tuh nggak sebentar, 4 tahun, nggak ada lagi standar 3,5, 4 tahun minimal. Kita lulusnya harus serentak 4 tahun. Kalau kita hanya bisa menghadirkan kegiatan-kegiatan yang nggak memikat mahasiswa untuk berorganisasi, berarti ada kendala, berarti kita tidak menyesuaikan dengan perkembangan zaman. Dengan peraturan-peraturan yang ada pun, RKUHP, kemudian di negara ini, bahkan Undang-Undang Dasar 45 aja mengalami perubahan, amandemen setelah reformasi. Di kampus juga kita adanya menginginkan perubahan. Perubahan itu datangnya dari keinginan teman-teman hari ini. Kalau teman-teman hari ini pengen penambahan dana, ayo kita sepakati bersama. Keinginan perubahan hari ini teman-teman punya sekretariat, oke kita sepakati bersama. Keinginan kita hari ini misalkan tentang parkir yang luas, salah satunya di Banjarbaru itu kan parkirnya terbatas. Kemudian pada saat kita berkegiatan, kita memerlukan tempat yang luas untuk kita bisa berkegiatan dan sebagainya macam. Nah, semua itu adalah keterlibatan semua pihak, mahasiswa, kemudian Ormawa, pihak kampus, pihak yayasan untuk jadi satu pemikiran, oh kayaknya pengambilan keputusannya seperti ini. Kalau memang belum bisa dilaksanakan dengan secara cepat, berarti harus ada transisinya kan. Misalkan oke, kita bisa laksanakan tapi tunggu 2 tahun lagi, misalkan tentang kita mau punya auditorium, oke 3 tahun lagi dan sebagainya macam. Harus ada rencana-rencananya. Jangan sampai ada miskomunikasi. Sama halnya juga yang tadi kita bicarakan tentang BEM dan MPM, masa LPJN terlambat dan sebagainya macam aja. Jangan sampai ada miskomunikasi, jangan sampai ada memblok. Kita di posisi kita mahasiswa loh. Di dunia ini, di kehidupan kita ini hanya ada 2 yang memakai nama Tuhan yang Maha Esa dan mahasiswa. Jadi kalau mahasiswa hari ini tidak menggambarkan contoh, tidak menggambarkan sebuah proses, kita tidak menggambarkan sebuah wadah pendidikan pada saat kita jadi mahasiswa, sayang banget 4 tahun kita nggak dapat apa-apa gitu. Apalagi bagi mahasiswa yang berorganisasi ya, saya nggak dapat apa-apa. Itulah yang ulun inginkan. Mudah-mudahan diskusi hari ini jadi pemicu untuk diskusi-diskusi lainnya, karena ulun sudah hampir 2 tahun lulus. Artinya perkembangan sekarang nggak sedapat begitu cepat. Informasinya dapat laporan dari adik-adik. Ya inginnya apapun teman-teman yang hari ini inginkan, ya teman-teman suarakan. Jangan sampai ada pembungkaman dan sebagainya macam. Jangan sampai juga dengan adanya peraturan terbaru tentang RKUHP terbaru, adanya pembungkaman mahasiswa-mahasiswa hari ini. Jangan sampai nanti ada kata kamu boleh mengkritik tapi harus yang sopan ya, kayak gitu. Kamu boleh mengkritik tapi harus ada solusi ya. Itu kita bisa debat panjang gitu loh. Gitu. Ya, saya ingin berbicara, sebelum berbicara itu dilarang. Makanya hari ini saya memberanikan hadir, bukan karena saya takut, karena ya kita sharing aja. Mudah-mudahan Pak Aken, WR3 kita hari ini, Mulyansah Ketua MPM, Habibie ke Presma bisa hadir juga. Karena apa sih kita berbicara hari ini? Kita kan bertemu, kalau ada yang benang yang kusut bisa diluruskan, ada benang merah yang terkait dengan benang merah yang lain tapi menjadi sebuah hal yang rancu, yuk kita luruskan lagi gitu loh. Makanya
Ulun hari ini berani bersuara, berani berpendapat, karena jangan sampai dengan adanya RKUHP yang ini juga, karena ulun juga ikut mengadvokasi tentang RKUHP ini semua bisa kena, dan jangan sampai ini mengkriminalisasi, bahkan membuat teman-teman takut untuk berbicara dengan kampusnya sendiri, bahkan dengan keluarganya sendiri, karena berorganisasi itu kan berkeluarga kan, kita punya filosofi kekeluargaan. Nah kayak gitu dari saya. Oke, siap. Terima Makasih kasih. banyak Bang waktunya untuk hari ini. Kita diskusi panjang. Sobat Lentera, sampai jumpa di lain kesempatan. Kita akan menghadirkan narasumber-narasumber yang lain. Terima kasih. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siap.